wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, assalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Apa kabar anak-anakku yang hebat? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Pak Luqman ingin menyampaikan sebuah materi. Materi itu berjudul Masa Remaja Rasulullah SAW. Ada sebuah ayat yang mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah SAW terdapat suri tauladan yang baik untuk kita. Lakum, untuk kita semua, untuk kalian semua, kata Allah. Maka kalau seumpama kita ingin menjadi pribadi yang unggul, seorang mukmin yang baik, maka kita harus mencontoh langsung kepada Rasulullah. Masa remaja Rasulullah SAW dimulai dari umur 12 tahun. Ketika berusia 12 tahun, Rasulullah SAW tidak seperti anak-anak pada umumnya. Rasulullah SAW sudah mulai bekerja, sudah mulai mandiri. Dari usia 8 tahun, Rasulullah SAW sudah mengembalakan kambing dan domba dari penduduk kota Mekah. Lalu kemudian menginjak usia 12 tahun, pengalaman berdagangnya lebih luar biasa lagi, yaitu beliau mengikuti pamannya Abu Thalib untuk berdagang ke luar negeri. 12 tahun berdagang ke luar negeri. Tapi subhanallah, memang itu adalah salah satu di antara pengalaman-pengalaman yang sengaja Allah titipkan kepada Rasulullah untuk sebagai bekal beliau sebagai manusia yang paling sempurna. Anak-anakku sekalian, ketika berusia 20 tahun, Rasulullah SAW mendapatkan sebuah pengalaman yang lebih baik lagi. Kalau dari 8 sampai 12 tahun mengembalakan domba, kambing, perekonomian, 12 tahun beliau juga mendapatkan pengalaman berdagang ke luar negeri. 20 tahun, anak-anakku sekalian, beliau mempunyai 2 pengalaman. Yang pertama pengalaman militer, pengalaman berperang. Pada waktu beliau berusia 20 tahun, ada sebuah perang namanya Perang Fijar. Perang Fijar itu melibatkan Bani Kinanah dan Bani Qais. Terjadi pada bulan yang dimuliakan, tepatnya pada bulan Ramadan. Anak-anakku sekalian, pada saat itu Rasulullah ikut turun berperang. Ikut turun berperang dengan menggunakan panah dengan para paman-pamannya. Lalu kemudian anak-anakku sekalian juga ada pengalaman diplomasi. Di tahun yang sama setelah terjadi perang Fijar, Rasulullah SAW mengikuti sebuah perundingan damai, ya, negosiasi di kediaman Abdullah bin Jadan. Perjanjian itu diabadikan di dalam sejarah. Dan itulah yang kemudian membentuk pribadi Rasulullah menjadi seorang yang satu, mandiri. 2, tidak menggantungkan kebutuhannya kepada siapapun. Semuanya Rasulullah SAW lakukan sendiri. Lalu kemudian setelah 20 tahun, kemudian berusia menganjak usia 25 tahun, pengalaman berdagangnya sudah sangat banyak sekali bersama pamannya. Lalu kemudian 25 tahun Rasulullah SAW dipercaya oleh seorang saudagar kaya yang bernama Khadijah, yang di kemudian hari beliau menjadi istri pertama Rasulullah SAW, yang kemudian beliaulah yang menjadi penopang dakwahnya. Khadijah ini dikatakan bahwa sepertiga kekayaan yang ada di Mekah adalah kekayaannya Sayyidah Khadijah, adalah kekayaannya saudagar kaya yang tadi. Lalu kemudian Rasulullah dengan amanahnya diamanahi untuk berdagang ke Syam. Dan dengan kejujuran dan keulatan beliau dalam berdiplomasi, dalam berdagang, akhirnya Khadijah untung besar. Dan pada tahun yang sama juga, ketika beliau berusia 25 tahun, Rasulullah SAW menikahi Khadijah. Ada sesuatu yang unik. Kalau biasanya laki-laki yang meminang istri, meminang perempuan, pada kejadian ini yang meminang bukan laki-laki, tapi yang meminang adalah yang perempuan.
karena sudah sangat terpesona dengan kejujuran Nabi Muhammad SAW, dengan keagungan budi pekertinya beliau, maka Sayyidah Khadijah lalu kemudian meminta kepada Rasulullah agar berkenan untuk dinikahi. Dan Rasulullah SAW dengan cara ini sudah mengajarkan kepada kita satu hal, yaitu kalau seumpama sudah siap untuk menikah, maka jangan menunda-nunda waktu untuk menikah. Rasulullah SAW tidak pernah menghabiskan masa mudanya seperti masa muda orang-orang anak-anak yang ada sekarang. 12 tahun masih asik main Mobile Legends, kemudian 15 tahun, 20 tahun masih enak berfoya-foya cangkruan di warung-warung kopi. Rasulullah tidak. Rasulullah kemudian sesudah 25 tahun, kemudian beliau kesukaannya adalah menyendiri. Menyendiri untuk apa? Bukan untuk merenungi nasib, tapi menyendiri untuk apa? Menyendiri untuk bertakarub kepada Allah. Bertakarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, merenungi. Beliau lebih suka menyendiri. Lalu kemudian ketika berusia 30 tahun, Rasulullah SAW dipercaya untuk menjadi diplomator, dipercaya untuk jadi pemersatu dari kaum kafir Quraisy, yaitu dengan cara apa? Meletakkan Hajar Aswad yang ada di Mekah ke tempatnya semula. Karena sesudah ada perubahan, lalu kemudian Hajar Aswad diletakkan. Para penduduk kaum kafir Quraisy semuanya bertengkar atau berselisih pendapat siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya yang semula. Lalu kemudian beliau akhirnya sepakat mengatakan Rasulullah SAW adalah orang yang tepat. Itulah anak-anakku sekalian, kisah muda Rasulullah SAW. Dari kisah muda itu kita bisa mengambil beberapa hikmah. Yang pertama adalah Rasulullah selama masa mudanya, dari mulai berusia 12 tahun sampai kemudian berusia 25 tahun, tidak pernah menyia-nyiakan waktunya sedikit pun untuk melaksanakan hal-hal yang tidak berguna. Semuanya adalah syarat dengan pengalaman, baik pengalaman dalam hal melakukan tijarah, melakukan perdagangan, lalu kemudian kemandirian dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu di antara pengalaman-pengalaman yang akan membangun pribadi Rasulullah dan untuk mempermudah jalan dakwah Rasulullah ketika beliau sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun. Demikian anak-anak yang dapat Pak Lukman sampaikan. Kurang lebihnya Pak Lukman mohon maaf. Dan satu lagi, hiasilah masa muda kita dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Jangan kita hancurkan masa muda kita dengan melakukan hal-hal yang tidak berguna. Ingat, salah satu di antara nikmat Allah adalah masa muda. Masa di mana semuanya penuh dengan kekuatan, penuh dengan kemauan, kemampuan dan lain sebagainya. Manfaatkan masa muda itu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.